Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku kelas 8? Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran Al-Quran jarak jauh atau bisa disebut dengan PJJ. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dan semoga kita belajar hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, nggak ada halangan apapun. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan kalian bisa paham secara pelan-pelan ya. Kita pahami pelan-pelan. Mari kita sebelum belajar, kita berdoa dulu lebih baik ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami, kita dalami, dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Al-Hadiniyah Solihah Al-Fatihah. Nah, pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang hukum bacaan mat dalam ilmu tajwid ya. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah hukum bacaan mat dalam ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid terbagi dalam 4 kelompok besar. Di antaranya adalah yaitu iqlab, ikhfa, idgham dan juga idhar ya. Sekali lagi ilmu tajwid ini terbagi ke dalam 4 kelompok besar, di antaranya adalah iqlab, ikhfa, idgham dan idhar. Ya, sekalian sudah paham pasti apa itu bacaan idhar, apa itu bacaan idgham, apa itu bacaan ikhfa, dan apa itu bacaan iqlab. Saya harap kalian sudah paham dan sudah mengerti. Karena sudah pernah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Selain itu, ada pula hukum bacaan mat ya. Selain yang 4 tadi itu kelompok besar, iqlab, ikhfa, idgham, idhar, ada juga yaitu hukum bacaan mat ya. Apa itu mat? Mat secara bahasa adalah tambahan artinya ya. Mat secara bahasa itu artinya adalah tambahan ya. Sekali lagi, mat secara bahasa artinya adalah tambahan. Sedangkan menurut istilah, mat artinya adalah memanjangkan bacaan aturan menurut aturan-aturan tertentu dalam Al-Quran. Sekali lagi, mat menurut istilah artinya adalah memanjangkan bacaan menurut aturan-aturan tertentu dalam Al-Quran. Ya, semoga kalian pahami pelan-pelan. Jadi kalau menurut bahasa mat itu artinya adalah tambahan, kalau menurut istilah adalah memanjangkan bacaan menurut aturan-aturan tertentu dalam Al-Quran. Ya, baik, semoga sampai sini paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh lewat kolom komentar ya. Sekali lagi saya ulang, mat secara bahasa artinya adalah tambahan, sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan bacaan menurut aturan-aturan tertentu dalam Al-Quran. Huruf mat, ada berapa? Huruf mat itu jumlahnya ada 3 ya. Kalian pasti tahu huruf mat itu ada 3. Apa aja 3 itu? Yaitu dikumpulkan dalam kalimat y. Apa aja? Wawu, alif, dan ya. Ya. Jadi huruf mat itu ada 3. Perlu kalian ingat baik-baik bahwa huruf mat itu ada 3. Ya. Huruf mat ada 3. Dikumpulkan dalam kalimat y. Apa aja? Yaitu wawu, alif, dan ya. Ya. Perlu kalian ingat-ingat. Gampang ini memang ingat-ingatnya. Cuman huruf mat ada 3. Yaitu dikumpulkan dalam kalimat y. Apa aja? Yaitu wawu, alif, dan juga ya. Ya. Oke. Nah, sebuah lafal atau suatu lafal bisa dibaca mat itu apabila memang memenuhi beberapa syarat ya, memenuhi syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya, nggak segampang itu bisa dibaca mat. Ada syaratnya juga ya. Jadi suatu lafal dibaca mat apabila memenuhi syarat. Syaratnya apa? Yaitu 1. Huruf alif menjadi huruf mat. Huruf alif bisa menjadi huruf mat apabila alif tidak berharokat. Ya, ingat, alif bisa menjadi huruf mat apabila alif tersebut tidak berharokat dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Ingat, sekali lagi gampang ini ya, bahwa huruf alif bisa menjadi huruf mat apabila
alif tersebut tidak berharokat. Artinya ya nggak berharokat kasroh, nggak berharokat fathah, nggak berharokat domah, nggak berharokat sukun, ya. Artinya ya kosong plong, ya. Tidak berharokat. Apabila huruf alif tidak berharokat dan huruf sebelumnya, ya. Dan huruf sebelum alif, ingat huruf sebelum alif berharokatkan fathah, ya. Huruf berharokatkan fathah, maka itu bisa dikatakan bahwa alif itu adalah huruf mat, ya. Mat, huruf alif bisa menjadi huruf mat apabila huruf alif tidak berharokat dan huruf sebelumnya berharokatkan fathah. Contohnya adalah lafadz afwaja, ya. Contohnya adalah lafadz afwaja, ya. Afwaja bisa kita lihat di LKS kalian masing-masing. Halaman 6 kalian bisa lihat afwaja. Di sini lafadz alif, ya. Lafadz alif tidak berharokatkan apapun. Tidak berharokat domah, tidak berharokat fathah, tidak berharokat kasroh, tidak sukun, ya. Kosong blong. Dia tidak memakai harokat. Dan huruf sebelum alif apa? Yaitu huruf sebelum alif adalah wawu, ya. Huruf sebelum alif berharokatkan fathah. Wawu berharokatkan fathah. Maka jelas ini alifnya adalah alif huruf mat, ya. Jelas ya. Selanjutnya, ya, adalah wawu. Huruf wawu bisa dikatakan huruf mat apabila huruf wawu tersebut sukun, ya. Huruf wawu tersebut sukun. Huruf sebelumnya berharokatkan fathah, ya. Nah, ini wawu bisa dikatakan huruf mat apabila wawunya ini diharokati sukun, ya. Kalau wawunya diharokati sukun, terus huruf sebelum wawu itu berharokatkan domah, ya. Itu persyaratannya. Apabila ada huruf wawu harokatnya sukun, dikasih itu bulat-bulat di atasnya, nah itu namanya sukun. Ada wawu kok berharokatkan sukun, ya. Terus huruf sebelum wawu berharokat domah, jelas bahwa itu adalah huruf mat, ya. Jadi harus dibaca panjang. Kafaru contohnya. Kafaru, ya. Jadi sekali lagi syarat selanjutnya adalah huruf wawu menjadi huruf mat apabila huruf wawu sukun, huruf sebelumnya berharokatkan domah, ya. Huruf wawunya sukun, huruf sebelumnya harokatnya domah. Maka jelas huruf itu adalah huruf wawunya adalah huruf mat, ya. Jelas ya. Nanti kita cari contoh-contoh yang lain. Kalian tugasnya nanti mencari contoh-contoh yang lain dan silakan ditulis di buku atau ditulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan, ya. Selanjutnya adalah huruf iya. Huruf iya bisa menjadi huruf mat. Bisa. Huruf iya bisa menjadi huruf mat, tapi syaratnya apabila huruf iya sukun. Sekali lagi, sama seperti wawu tadi. Wawu sukun. Iya juga sekarang sukun. Iya sukun dan huruf sebelumnya berharokatkan kasroh. Beda. Kalau wawu tadi, huruf sebelumnya harus berharokatkan domah, baru dikatakan huruf mat wawunya. Dan wawunya harus sukun. Tapi kalau iya ini persyaratannya bisa dikatakan huruf mat apabila iya-nya ini huruf berharokatkan sukun dan huruf sebelumnya berharokatkan kasroh. Gampang, ya. Ingat ikatannya gampang. Pokoknya kalau alif itu huruf sebelumnya harus berharokatkan fathah. Kalau wawu huruf sebelumnya harus berharokatkan domah. Kalau iya huruf sebelumnya harus berharokatkan kasroh. Gampang. Pokoknya intinya kalian ingat-ingat. Itu namanya berarti huruf mat. Kalau ada huruf wawu nih di antara tiga ini wawu alif ya yang jatuh bisa dikatakan huruf mat, ya ada syarat-syaratnya itu. Kalau wawu syaratnya bisa dikatakan huruf mat harus wawunya sukun dan huruf sebelumnya berharokatkan domah. Tapi kalau iya-nya sukun, ya, huruf sebelumnya berharokatkan kasroh, ya. Paham ya sampai sini ya? Saya harap kalian paham. Gampang, nanti gampang. Banyak contohnya di Al-Qur'an, ya. Contohnya warattilil Qur'ana tartila, ya. Tartila, ya. Tartila, ya. Semoga kalian paham. Nanti kalau kurang paham lagi bisa kalian tulis contoh banyak di Al-Qur'an kalian lihat, ya. Selanjutnya kita membahas tentang panjang bacaan mat, ya.
Hukum bacaan mat digunakan untuk mengatur panjang pendeknya suatu bacaan. Sekali lagi, hukum bacaan mat digunakan untuk mengatur, ya. Hukum bacaan mat ini digunakan untuk mengatur panjang pendeknya suatu bacaan, ya. Panjang hukum bacaan mat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Panjang yang pendek. Loh, maksudnya bagaimana kok panjang yang pendek? Ya, namanya ada al-qasru. Maksudnya bagaimana, Pak? Yaitu cara membaca huruf mat sepanjang alif, ya. Sepanjang alif atau 2 ketukan, ya. Atau harokat, 2 harokat atau 2 ketukan, ya. Lebih gampangnya. 2 ketukan atau 2 harokat. 1 alif itu sama dengan 2 harokat atau 2 ketukan, ya. Namanya al-qasru atau disebut panjang yang pendek. Udah panjang tapi pendek. Lah, bingung kan? Ya. Semoga kalian nggak bingung. Ada panjang yang pendek, ya. Itu namanya al-qasru. Makanya kalau al-qasru itu panjang yang pendek. Maksudnya ya dibaca panjangnya, membaca panjang huruf matnya cuma 1 alif, 2 harokat. Jadi 2 ketukan aja, 2 harokat, ya. 1 alif itu sama dengan 2 harokat, ya. Ingat baik-baik. Tetapnya adalah tadi panjang bacaan mat itu dibagi menjadi 3. Pertama adalah al-qasru, ya. Itu panjang yang pendek. Cara membacanya yaitu cuma 1 alif atau 2 ketukan atau 2 harokat. Yang kedua adalah panjang yang tengah-tengah. Bisa disebut at-tawassutu, ya. At-tawassutu. Apa itu at-tawassutu? Yaitu cara membaca huruf mat sepanjang 1,5 alif atau 3 ketukan atau 3 harokat, ya. 1,5 itu sama dengan 3 harokat. Ingat, kalau 1 alif itu sama dengan 2 harokat. Tapi kalau 1,5 itu sama dengan 3 harokat atau 3 ketukan, ya. Itu namanya panjang yang tengah-tengah, sedang-sedang, at-tawassut, ya. At-tawassut itu tengah-tengah. Jadi panjang hukum bacaan mat tadi dibagi menjadi 3. Yang pertama al-qasru, panjang yang pendek. Yang kedua adalah panjang yang tengah-tengah atau at-tawassut, yaitu cara membaca huruf matnya dipanjang sepanjang 1,5 alif atau 3 harokat, yaitu 3 ketukan, ya. Selanjutnya yang ketiga adalah panjang yang panjang. Nah, ini panjang yang panjang agak membingungkan. Panjang yang panjang artinya kalau dalam bahasa Arab at-tulu, ya. At-tulu yaitu cara membaca huruf mat sepanjang 2,5 alif atau 5 ketukan atau bisa disebut 5 harokat atau lagi 3 alif atau 6 ketukan. Tuh, panjang ini. Kalau ini panjang banget. Panjang yang panjang, udah panjang, panjang. At-tulu namanya. Yaitu cara membaca huruf mat sepanjang 2,5 alif. 2,5 alif itu sama dengan 5 harokat, ya. 2,5 alif sama dengan 5 harokat atau 3 alif yaitu 6 harokat atau 6 ketukan, bisa dikatakan 6 ketukan. Ingat, yang paling panjang ini panjang-panjang. Jadi sekali lagi kita ulang, panjang hukum bacaan mat ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu al-qasru, at-tawassutu, at-tulu. Al-qasru itu panjang yang pendek, at-tawassutu itu panjang yang tengah-tengah, sedang-sedang maksudnya. Jadi at-tulu itulah yang paling panjang, panjang yang panjang. Jadi kalian bisa memahami pelan-pelan, semoga kalian mengerti, ya. Selanjutnya kita membahas tentang pembagian mat, ya. Bacaan mat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada mat asli dan juga ada mat far'i, ya. Sekali lagi, bacaan mat ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu mat asli dan juga ada mat far'i. Mat asli menurut bahasa adalah mat yang masih asli, yakni panjang bacaannya tetap 1 alif, ya, atau 2 harokat atau bisa dikatakan 2 ketukan, ya. Jadi sekali lagi, mat asli menurut bahasa adalah mat yang masih asli, benar-benar asli murni. Ya, ini panjangnya cuman tetap 1 alif, ya, 2 ketukan, 2 harokat. Sedangkan menurut istilah mat far'i adalah al-maddut tabi'i alladzi la taqumu dhatu harfil madi illa bihi.
Maksud dari pengertian tersebut adalah bahwa panjang bacaan mat tidak melebihi panjang semula. Artinya ya asli apa adanya, ya. Satu alif, dua harokat atau dua ketukan. Ya benar-benar asli gitu, tidak melebihi panjang aslinya, yakni satu alif karena tidak dimasuki hamzah atau sukun, ya. Karena tidak bertemu dengan hamzah, tidak bertemu dengan sukun, ya benar-benar asli kayak tadi itu apa? Afwaja, ya. Afwaja, ya. Jadi asli, benar-benar asli. Yaitu asli karena tidak dimasuki hamzah atau sukun. Dalam kondisi yang demikian, maka mat asli juga disebut dengan mat tobi'i. Mat tobi'i itu ya sama dengan mat asli, ya. Ya asli, yaitu mat yang sesuai dengan watak aslinya, yang selamat dari tambahan hamzah, sukun, sehingga tidak menambah bacaan semulanya. Ya benar-benar asli bacaannya, nggak ada tambahan apa-apa. Nggak ketemu hamzah, nggak ketemu sukun, ya tidak merubah watak, ya panjangnya cuma satu alif atau dua harokat, dua ketukan, ya begitu, itu namanya mat asli atau mat tobi'i, ya. Paham ya sampai sini ya? Yang kurang paham nanti kalian bisa cari contoh yang lain-lain di Al-Quran, banyak kalian cari, pokoknya sesuai, pahami definisi-definisinya, maksudnya, pengertiannya. Nanti yang kurang paham silahkan di kolom komentar ya, bertanya boleh. Nah, contohnya bagaimana? Ya, contohnya tadi ada katanya mat asli atau mat far'i, ya, mat asli. Gimana tuh mat asli contohnya? Ya, yaitu setiap ada alif yang jatuh setelah huruf berharokat fathah, ya, seperti yang tadi saya jelaskan, mat asli, ya, yang jatuh setelah huruf berharokat ya. Kalau ya jatuh setelah huruf berharokat kasroh, wawu jatuh setelah huruf berharokat dhammah, maka wajib dibaca mat tobi'i. Artinya dibaca dengan panjang satu alif. Seperti yang tadi kita persyaratan huruf mat bisa dikatakan huruf mat ya harus memenuhi syarat itu tadi ya. Syaratnya tadi kalau alif jatuh setelah harokat fathah, ya jatuh setelah huruf berharokatkan kasroh, wawu jatuh setelah huruf berharokatkan dhammah, maka wajib dibaca mat tobi'i. Artinya apa? Artinya dibaca cuman panjangnya satu alif atau dua ketukan, ya. Sekali lagi kayak contohnya lafadz soro. Soro, alif mati setelah fathah, ada shod, ada alif, alifnya mati, ya. Terus sebelum alif ada shod. Shodnya huruf hidup yang berharokatkan fathah. Jadi alif jatuh setelah huruf berharokatkan fathah. Nah, itu namanya mat asli. Soro, ya. Dua ketukan. So, ya. Ketukan. Dua ketukan, satu alif. So, soro, ya. Nggak boleh soro, nggak boleh. Harus so, soro, ya. Kemudian, ya. Ya yang mati setelah kasroh. Kalau ya, jelas ya ada ya sukun, terus jatuh setelah huruf berharokatkan kasroh, maka itu juga namanya mat tobi'i atau mat asli. Tazidu, ya. Tazidu, ya mati setelah kasroh. Atau lagi wawu yang sukun jatuh setelah huruf dhammah, huruf berharokatkan dhammah, ya. Kalau wawu jatuhnya setelah huruf berharokatkan dhammah, itu juga namanya mat tobi'i atau mat asli, ya. Wujuhihim, panjangnya sama satu alif atau dua ketukan. Wujuhihim, ya. Wujuhihim, ya. Kalian ingat baik, banyak contohnya di Al-Quran. Pokoknya kalau ada alif jatuh setelah huruf berharokatkan fathah, atau iya mati setelah huruf berharokatkan kasroh, atau wawu ya mati setelah huruf berharokatkan dhammah, jelas itu adalah bacaan mat asli atau mat tobi'i. Nah, mat asli atau mat tobi'i ini dibagi menjadi dua bagian. Apa aja itu, Pak? Kok ada lagi pembagian? Ya, mat asli atau mat tobi'i ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada mat asli zohiri, ya, ada lagi mat asli mokot dari, ya. Mat asli zohiri itu apa? Mat asli zohiri yaitu mat asli yang huruf matnya jelas berikut bacaannya,
Contohnya bagaimana dijelas tadi ya. Sudah jelas tadi dibacanya di atas ada tadi soro ya, wujuhihim ya. Sudah jelas itu namanya mat asli dohiri ya. Jelas mat asli yang huruf matnya jelas berikut bacaannya ya. Udah jelas kalau alif jatuh setelah harokat fathah, ya jatuh setelah harokat kasroh, wawu jatuh setelah harokat dhamma ya. Wujuhihim ya, tazidu soro ya, itu namanya mat asli zuhiri. Ada lagi adalah mat asli muqaddar, yaitu mat asli yang huruf matnya tidak jelas. Nah, ini hurufnya diperkirakan tidak jelas nih. Mat asli yang huruf matnya tidak jelas, namun bacaannya sepanjang mat asli. Sama kalau masalah bacaan panjangnya sama, tetap satu alif atau dua ketukan. Mat model kedua ini dalam mushaf Utsmani ditandai dengan adanya fathah tegak. Nah, biasanya ada fathah tegak tuh ya, kasroh tegak atau domah terbalik ya, kayak angka 6 jadinya, domahnya kayak angka 6, atau kasroh juga tegak kayak angka 1 ya, atau fathah juga ya kayak angka 1. Contohnya bisa kita lihat di PowerPoint ini yang tertulis ya maksyaro, ya maksyaro, ya maksyaro ya. Aslinya kan ya maksyaro ada alifnya. Nah, ini kan tidak, ini namanya mat kodari, mat asli kodari ya, karena huruf matnya tidak terlihat, diperkirakan. Jadi asalnya kan ya maksaro, jadi ya maksaro. Penulisannya nih ya, ditulisnya ya maksaro, tapi asalnya adalah ya, ada alifnya setelah ya. Terus kemudian diganti menjadi huruf berharakatkan tegak. Seperti lagi yuhyi ya. Ada lagi yuhyi, asalnya kan yuhyi nih, ada tulisannya nih, kalian lihat di PowerPoint ya, bisa kalian lihat. Terus diganti dengan harokat yang tegak. Lagi ada tertulis lagi yauduhu ya, kemudian asalnya adalah yauduhu ya, ada wawunya ya, jadi yauduhu itu namanya mat asli kodari. Bisa kalian lihat banyak kok contohnya di Al-Quran. Kalau ada yang seperti ini pokoknya itu namanya mat asli kodari. Kalau yang seperti ini pokoknya mat asli kodari. Kalian lihat, perhatikan baik-baik contohnya ya. Nah, sampailah kita pada mat far'i. Tadi kita sudah membahas mat tobi'i, mat asli. Sekarang adalah mat far'i. Waktunya kita membahas mat far'i. Sedangkan yang dimaksud mat far'i adalah mat cabang. Ya, mat far'i itu cabang. Dalam arti istilah adalah mat yang melebihi mat asli karena adanya hamzah dan sukun. Ya, dia melebihi mat asli, melebihi mat tobi'i panjangnya ya. Karena apa? Karena bertemu dengan hamzah dan juga sukun. Pada pengertian di atas ditunjukkan bahwa mat far'i harus dibaca lebih dari satu alif ya, lebih dari satu alif atau lebih dari dua ketukan ya. Ketentuan ini berlaku karena setelah huruf mat di depannya terdapat hamzah atau sukun. Berbeda karena apa? Kalau dibaca panjang lebih, karena setelah huruf mat di depannya terdapat hamzah lagi atau sukun ya, sehingga cara membacanya lebih melebihi semestinya ya, melebihi seharusnya, lebih panjang. Nah, dalam pengertian itu pula disebutkan bahwa panjang bacaan yang menyebabkan perselisihan. Berapakah panjangnya sebenarnya dan harus bertemu apa, hamzah atau sukun? Nah, itu masih menjadi perdebatan karena banyak banget cabang-cabangnya mat far'i itu banyak. Untuk saat ini cukup kalian ketahui saja bahwa mat far'i itu adalah mat yang panjang, melebihi daripada aslinya. Itu seperti itu, kalian ketahui saat ini adalah mat far'i itu adalah mat yang cara baca panjangnya itu melebihi mat asli. Itu aja dulu, karena cabangnya nanti banyak. Nanti di tingkatan kelas selanjutnya nanti kalian akan tahu apa aja itu cabang-cabangnya mat far'i ya. Oke, demikian saat ini akhirnya sudah selesai semua ya, kita bahas mat far'i, mat asli, mat tobi'i, semuanya sudah kita bahas. Semoga apa yang kita bahas hari ini semoga dapat bermanfaat dan kalian bisa mempraktekannya. Kalau yang kurang paham bisa di kolom komentar. Nanti jangan lupa tulis kesimpulan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Di share kalau perlu ya di sosial media. Oke.
Nah, akhirnya sudah sampai kita di penghujung. Jangan lupa tugasnya. Tugasnya kalian adalah ya membuat kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini. Semoga kalian paham, kalian pahami, kalian praktekkan dalam membaca Al-Quran, dipraktekkan biar lebih langsung dipraktekkan biar lebih gampang. Cari contoh-contohnya di Al-Quran, tulis di buku, ya. Tulis contoh-contohnya di buku biar langsung paham. Tapi jangan lupa tugasnya hari ini kalian adalah membuat kesimpulan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.